Renungan dan ulasan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Lalu ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ia berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melanjutkan misinya, memberitakan Injil, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Terdapat beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari bagian ini. Pertama, pengutusan berdua-dua. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Ini menunjukkan pentingnya bekerja dalam tim dan mendukung satu sama lain dalam pelayanan. Dalam komunitas iman, kita juga diundang untuk saling mendukung dan menguatkan. Kedua, kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan. Yesus meminta murid-murid untuk tidak membawa bekal atau uang, hanya tongkat. Ini mengajarkan ketergantungan penuh pada penyediaan Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita saat kita melayaninya dengan setia. 3. Keramah tamahan dan penolakan. Yesus menginstruksikan murid-murid untuk tinggal di rumah orang yang menerima mereka dan meninggalkan tempat yang menolak mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam misi kita, akan ada penerimaan dan penolakan. Kita diajak untuk tetap fokus pada orang-orang yang terbuka menerima pesan Injil dan tidak membiarkan penolakan menghentikan pelayanan kita. 4. Panggilan untuk bertobat. Misi murid-murid adalah untuk memberitakan pertobatan. Ini adalah panggilan universal bagi semua orang untuk mengubah hidup mereka dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan adalah langkah pertama menuju hubungan yang benar dengan Tuhan. 5. Kuasa atas penyakit dan roh jahat. Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan bekerja melalui mereka yang diutusnya. Dalam pelayanan kita juga dipanggil untuk menjadi alat kasih dan penyembuhan Tuhan bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini mengingatkan kita tentang pentingnya misi dan pelayanan dalam kehidupan Kristen. Kita diajak untuk bekerja sama dalam komunitas iman. Bergantung sepenuhnya pada penyediaan Tuhan. Menghadapi penolakan dengan bijaksana dan fokus pada mereka yang menerima pesan Injil. Memberitakan panggilan untuk bertobat. Menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan untuk membawa penyembuhan dan kebebasan bagi orang lain. Refleksi untuk kita, bersediakah kita menjadi murid yang setia, siap diutus, dan penuh dengan kuasa kasih Tuhan dalam melayani dunia di sekitar kita? Silakan direnungkan, berkah dalam.